Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang latar belakang kondisi India sebelum kemunculan Buddha. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sandi Karunia Sugihartana. Salam sejahtera bagi kita semua. Sotihotu, Namo Buddhaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang India sebelum kemunculan Buddha. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian agar video ini bisa lebih bermanfaat lagi bagi orang lain. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu bagaimana latar belakang historis India? Di masa lampau, India adalah salah satu tempat pertama yang dihuni manusia setelah melakukan migrasi dari Afrika. Sedangkan saat ini, India merupakan salah satu negara yang terletak di Asia Selatan. Secara geografis, India merupakan negara ketujuh terbesar di dunia. Pada abad ke-30 hingga abad ke-20 sebelum Masehi, di sebuah wilayah bernama Lembah Sungai Indus, tepatnya di kota Mohenjo-daro dan kota Harappa, India dihuni oleh sebuah bangsa bernama bangsa Dravida, yang merupakan suku asli bangsa India. Bangsa Dravida ini memiliki ciri fisik yaitu berkulit hitam, hidungnya pesek dan lebar, postur tubuh yang tidak terlalu tinggi, dan berambut keriting. Karakteristik peradaban yang dibuat bangsa ini salah satunya adalah struktur kota yang berbentuk grid diikuti jalur drainase di sepanjang jalan. Suku Dravida juga memunculkan sebuah tradisi yang bernama tradisi Sramanisme, yaitu kebudayaan meninggalkan kehidupan berumah tangga lalu menjalankan kehidupan sebagai petapa. Selain itu, bangsa Dravida juga telah mengenal sistem pertanian dan sistem perdagangan dalam kehidupan bermasyarakatnya. Kebudayaan yang maju tersebut semakin lama mulai tergeser dengan datangnya kebudayaan baru. Sekitar abad ke-25 hingga abad ke-15 sebelum Masehi, datanglah bangsa Arya yang dikenal juga sebagai bangsa pengembala, datang ke India melalui celah Kaliber yang berada di perbatasan Pakistan dan Afghanistan, sekarang yaitu gerbang barat laut tembok gunungan Himalaya. Ciri fisik yang dimiliki bangsa Arya diantaranya yaitu berhidung mancung, berkulit putih, postur tubuh yang tinggi, dan juga berambut lurus. Awalnya, bangsa Arya memiliki tujuan untuk mengembala karena sebelumnya bangsa Arya bermata pencarian sebagai peternak dan petani. Namun ketertarikan pun muncul terhadap India yang membuat mereka mulai menetap di sana. Bangsa Arya melakukan proses evolusi secara bertahap, mulai dari keagamaan maupun sosial. Proses evolusi kebudayaan yang terjadi antara kebudayaan Dravida dengan kebudayaan Arya berlangsung sangat lama, sehingga akulturasi kebudayaan tersebut memunculkan kebudayaan baru yang dikenal dengan tradisi kasta. Tradisi kasta dimunculkan dengan konsep upacara pengorbanan yang dilakukan pertama kali oleh dewa. Tradisi kasta secara umum menggolongkan suku bangsa di India menjadi 4 kasta. Yang pertama yaitu kasta Brahmana, yaitu orang yang mengabdikan dirinya dalam urusan bidang spiritual seperti sulinggi, pandita, dan rohaniawan. Lalu berikutnya ada kasta Ksatria, yaitu para kepala dan anggota lembaga pemerintahan, contohnya seperti raja, bangsawan, dan para prajurit. Berikutnya adalah kasta Waisya, yaitu orang-orang yang telah memiliki pekerjaan dan harta benda sendiri, contohnya seperti petani, nelayan, pedagang, dan lain-lain.
Lalu yang keempat adalah kasta Sudra, yaitu seorang pelayan bagi ketiga kasta di atasnya yang dalam perkembangannya lebih berperan sebagai budak. Selain 4 kasta tersebut, terdapat juga istilah kaum Paria dan kaum Candala. Kaum Paria merupakan golongan orang rendahan yang tugasnya melayani para Brahmana dan kesatria. Sedangkan kaum Candala merupakan golongan orang yang berasal dari perkawinan antar warna atau perkawinan antar bangsa asing. Sistem kasta yang dikembangkan bangsa Arya berdampak kepada bangsa Arya yang semakin mendominasi di India. Kondisi tersebut menimbulkan bangsa Dravida yang semakin tertekan, sehingga sebagian besar suku Dravida yang terpojok melakukan migrasi ke bagian selatan India. Walaupun kebudayaan yang lama mulai menghilang dan tergantikan, suku Dravida tetap mempertahankan kebudayaan Sramanisme sebagai kepercayaan yang dipegang teguh oleh suku Dravida. Perkembangan sistem kepercayaan bangsa Arya pun mulai berkembang dengan adanya akulturasi kebudayaan dengan bangsa Dravida. Bangsa Arya pun mulai mengait-ngaitkan sesuatu dengan fenomena-fenomena alam yang terjadi. Fenomena alam yang terjadi dianggap memiliki bentuk, perasaan, nafsu, serta lainnya seperti halnya manusia. Fenomena alam yang ada menimbulkan adanya pandangan bahwa fenomena alam yang terjadi merupakan bagian dari karakteristik dewa. Adanya pandangan akan kekuatan alam sebagai karakteristik dari dewa menimbulkan bangsa Arya yang mulai mengagungkan salah satu kekuatan alam yang dianggap paling kuat dan berkuasa. Dalam perkembangannya, bangsa Arya mulai mempercayai bahwa kekuatan tersebut menjadi sumber dari segala sumber kekuatan yang sifatnya kekal, tidak hilang, dan tidak berubah. Selain itu, hubungan sosial dan kepercayaan yang ada di dalam masyarakat bangsa Arya pada saat itu berkembang menjadi semakin kompleks dengan adanya sistem upacara korban. Upacara korban dipandang sebagai sarana yang tepat untuk menghubungkan antara dewa dengan manusia. Upacara pengorbanan yang dilakukan bangsa Arya kian lama berkembang semakin kompleks. Tidak hanya hewan yang digunakan sebagai sarana dalam upacara pengorbanan, bahkan di sebagian bangsa Arya menggunakan manusia sebagai sarana pengorbanan. Upacara pengorbanan tersebut dipandang sebagai suatu sarana untuk memperoleh kesehatan serta keselamatan dari para dewa. Dalam sistem upacara pengorbanan yang semakin kompleks, peran Brahmana menjadi semakin penting untuk mengutarakan syair-syair dalam upacara pengorbanan. Syair-syair yang awalnya digunakan sebagai pengantar untuk upacara pengorbanan, syair tersebut semakin berkembang dengan adanya anggapan syair-syair yang digunakan mempunyai kekuatan-kekuatan magis serta menjadi keharusan dalam upacara pengorbanan. Seiring berjalannya waktu, kitab Weda yang asal-usul sebenarnya berasal dari manusia mulai dilupakan karena berurusan dengan keilahian. Dalam perkembangannya, asal-usul Weda dihubungkan dengan Brahman, yang kemudian Brahman menyampaikan kepada manusia untuk disampaikan kepada manusia-manusia yang lain. Kondisi peradaban suku Dravida yang tertekan karena kebudayaan bangsa Arya tidak menghilangkan keseluruhan kebudayaan yang ada. Kekuasaan suku Arya yang semakin mendominasi menyebabkan kebudayaan pertapaan milik suku Dravida atau tradisi Sramanisme kurang dapat berkembang di wilayah India. Akan tetapi, pada periode akhir Weda pertama, tradisi Sramanisme mulai berkembang kembali.
Pada periode Upanishad, kebudayaan Brahmanisme lebih ditekankan pada pengetahuan tentang menyatunya roh individu dan roh universal. Dalam periode Upanishad juga terjadi dua pandangan akan roh yang berkembang. Perkembangan pandangan bangsa Arya yang didasari dengan tradisi Brahmanisme berpandangan bahwa roh sama dengan badan jasmani. Ketika tubuh jasmani ini meninggal, maka roh tidak akan terlahir kembali. Sebaliknya, kebudayaan bangsa Dravida yang berpedoman dengan tradisi Brahmanisme memiliki kepercayaan bahwa tubuh ini atau badan jasmani tidak sama dengan roh. Maka dari latar belakang tersebut, suku bangsa Dravida mengembangkan sistem penyiksaan diri. Karena bangsa Dravida beranggapan bahwa roh ini suci, sedangkan tubuh ini kotor. Dengan melakukan penyiksaan diri, dipercaya bertujuan untuk menyucikan roh sehingga tidak akan terlahir kembali. Seiring berjalannya waktu, ajaran Buddha berkembang dengan menyanggah dua kepercayaan yang digunakan oleh kedua suku tersebut. Sang Buddha mengarahkan untuk menempuh jalan tengah dalam mengenangani permasalahan tersebut. Masuknya ajaran Buddha memberikan pandangan baru dalam tradisi di India. Dengan pandangan bahwa pemuasan nafsu dianggap sebagai perbuatan yang sangat rendah. Pemuasan nafsu yang berlebihan merupakan tindakan yang tidak mulia, serta pemuasan nafsu tidak membawa manfaat. Sedangkan dengan melakukan penyiksaan diri dapat menimbulkan penderitaan. Melakukan penyiksaan diri merupakan perbuatan yang tidak mulia, serta melakukan penyiksaan diri merupakan perbuatan yang tidak bermanfaat. Dengan adanya permasalahan tersebut, ajaran Buddha memberi pandangan tentang 4 kebenaran yang meliputi kebenaran Arya tentang duka, kebenaran Arya tentang asal mula duka, kebenaran Arya tentang terhentinya duka, dan kebenaran Arya tentang jalan yang menuju terhentinya duka. Nah, seperti itulah materi tentang bagaimana latar belakang kondisi India sebelum kemunculan Buddha. Diharapkan dengan mempelajari latar belakang serta kondisi awal sebelum munculnya ajaran Buddha, seseorang akan dapat mengetahui kondisi kemasyarakatan dan kebudayaan yang ada di India sebelum munculnya Buddha. Dengan demikian, seseorang akan dapat mengetahui proses perkembangan kepercayaan yang menyebabkan Buddha mengambil peran penting dalam proses perkembangan kebudayaan yang ada di dalam masyarakat India di waktu itu. Cara pengajaran yang diajarkan oleh Buddha pun lebih didasari oleh latar belakang kondisi yang ada dalam masyarakat setempat, yang didasari oleh kemampuan berpikir seseorang dalam suatu tempat. Dengan mempelajari sejarah awal sebelum masuknya ajaran Buddha dalam perkembangan sistem kepercayaan di India, kita dapat lebih memahami proses akulturasi kebudayaan yang akhirnya berdampak pada munculnya sistem kasta yang diciptakan oleh kaum Brahmana yang awalnya berasal dari upacara pengorbanan, kemudian berkembang menjadi suatu sistem yang menekan keberadaan suku Dravida. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Sandi Karunia Sugihartana pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan baik dalam ucapan maupun tutur kata, mohon dimaafkan. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Sabe Sata Bawantu Sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sampai jumpa.